Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia, NRP 2212090 dari Akademi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Bahtera Yogyakarta. Mohon izin, saya di sini ingin menyampaikan laporan hasil dari praktek kerja lapangan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Cirebon. Saya mengambil pembahasan tentang tugas pokok dan fungsi Marine Inspector di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Cirebon dalam menjamin keselamatan kapal. Selanjutnya, Peraturan Menteri 110 Tahun 2016 tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal. Bab 1 Pasal 1. Yang pertama, pejabat pemeriksa kapal adalah pejabat pemerintah yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal dan diangkat oleh Menteri. Yang kedua, Asisten Marine Inspector adalah pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang telah mengikuti dan lulus pendidikan pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang telah diangkat oleh Menteri namun belum dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal. Ketiga, Marine Inspector adalah pejabat pemeriksa keselamatan kapal dengan kualifikasi Asisten Marine Inspector yang telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal. Yang keempat, Senior Marine Inspector adalah pejabat pemeriksa keselamatan kapal dengan kualifikasi Marine Inspector yang aktif dan telah ditetapkan dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya, Bab 3 Pasal 3, pejabat pemeriksa keselamatan kapal. Selain kelautan, diverifikasi melalui pemeriksaan dan pengujian. Pemeriksaan tersebut wajib dilakukan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal melalui unit kerja pimpinannya. Pasal 4. Asisten Marine Inspector setingkat dalam jabatan fungsional ahli muda. Kedua, Marine Inspector setingkat dalam jabatan fungsional ahli madya. Yang ketiga, Senior Marine Inspector setingkat dalam jabatan fungsional ahli utama. Pejabat pemeriksa keselamatan kapal tersebut mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian serta sertifikasi semua jenis kapal dengan semua ukuran yang berlayar di semua daerah pelayaran. Selanjutnya, Bab 3 Pasal 5, peran dan tugas pejabat pemeriksa keselamatan kapal Marine Inspector. Menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi, sertifikasi, dan pelaporan di bidang rancang bangun, konstruksi dan stabilitas kapal, nautis, teknis, dan radio, serta perlengkapan dan peralatan keselamatan kapal, juga pencegahan pencemaran kapal, dan manajemen keselamatan dan pengoperasian bagian kapal berbendera yang berlayar di perairan Indonesia maupun internasional untuk semua jenis kapal dan semua jenis ukuran. Selanjutnya, mengikuti perkembangan aturan-aturan internasional dan nasional di bidang rancang bangun, konstruksi dan stabilitas, nautis, teknis, dan radio, serta perlengkapan dan peralatan keselamatan, juga pencegahan pencemaran, manajemen keselamatan, dan pengoperasian kapal. Menyiapkan bahan ratifikasi atau aturan internasional, bahan sirkulasi, amandemen, penyamaan dan pemahaman, dan panduan penjelasan serta hal-hal lain yang diperlukan dalam penerapan aturan nasional. Selanjutnya, memastikan pelaksanaan dan pelaporan terkait kegiatan sosialisasi peraturan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas di bidang rancang bangun, pengukuran, konstruksi, dan stabilitas, nautis, teknis, dan radio, serta perlengkapan dan peralatan keselamatan, juga pencegahan pencemaran, dan manajemen keselamatan dan pengoperasian kepada unit pelaksana teknis di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya,
menyiapkan bahan rumus, evaluasi, dan revisi terhadap format sertifikat, rancang bangun, pengukuran, konstruksi dan stabilitas, nautis, teknis, dan radio, serta perlengkapan dan peralatan keselamatan, juga pencegahan pencemaran dan manajemen keselamatan dan pengoperasian yang disesuaikan dengan konvensi internasional dan aturan nasional. Selanjutnya, melaksanakan pemeriksaan, penelitian, pengujian, dan sertifikasi terhadap rancang bangun, pengukuran, konstruksi dan stabilitas, nautis, teknis, dan radio, serta perlengkapan dan peralatan keselamatan. Juga pencegahan pencemaran dan manajemen keselamatan dan pengoperasian kapal sesuai perintah penugasannya. Selanjutnya, nota dinas atau maklumat telegram sesuai kewenangannya dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan atasan. Selanjutnya, alasan diadakan pemeriksaan kapal oleh Marine Inspector. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan untuk menjamin kelaikan kapal itu sendiri. Marine Inspector melakukan pemeriksaan dari mulai perlengkapan alat safety, perlengkapan kapal. Yang kedua, alat navigasi kapal seperti radar, AIS, GPS, Navitex, VHF, HT, SSB, echo sounder, kompas manual, gyro kompas, dan lain-lain. Seperti yang saya tuangkan pada laporan tersebut, berikut ada bukti gambar yang berisi lembaran daftar pemeriksaan yang bawahnya ketika Marine Inspector memeriksa alat navigasi. Selanjutnya, ada contoh alat navigasi yang diperiksa oleh Marine Inspector. Yang pertama, radar. Apa itu radar? Radar adalah untuk menentukan posisi kapal dari waktu ke waktu, memandu kapal keluar masuk pelabuhan dan perairan sempit, membantu menentukan ada atau tidaknya resiko tubrukan. Selanjutnya ada GPS. GPS itu adalah untuk menentukan posisi lintang dan bujur kapal, kecepatan jarak tempuh, memperkirakan jarak waktu datang di pelabuhan tujuan, sisa waktu tempuh, menyimpan posisi kapal yang diinginkan, menentukan jejak pelayaran dalam bentuk peta. Selanjutnya ada SSB. Merupakan alat komunikasi maritim dari mara bahaya dengan melakukan sesuatu melalui panggilan PSC terhadap stasiun pantai yang dituju antar kapal dengan HF. VHF adalah merupakan sebagai alerting system atau sistem peringatan untuk mengirim tanda ke kapal lain atau tim SAR secara jelas dan bersifat darurat. Selanjutnya ada Navitex. Navitex adalah alat navigasi dan alat komunikasi untuk pengiriman perkiraan cuaca laut, menginformasikan keselamatan laut dan informasi mendesak lainnya ke kapal di dekat pantai dan juga perairan lepas. Selanjutnya, AIS merupakan sistem pemancaran radio very high frequency yang menyampaikan data-data melalui VHF data link untuk mengirimkan dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, stasiun VTS atau SROP. Selanjutnya ada main engine. Kerucut, line throwing, start, effort smoke signal, gyro kompas, laju selam pelayaran, mesin jangkar, hydrant, fire pump, cek visual. Nah, selanjutnya, setelah itu kapal melakukan uji coba air berlayar dengan mengikuti instruksi yang diberikan oleh Marine Inspector. Ketika uji coba di air, kapal diberi arahan oleh Marine Inspector seperti maju dari mode slow, dead, slow, half, sampai mode fun dengan air
PM dari 600, 1000, 1200 sampai 1600. Cikar kiri dan cikar kanan dari 10, 15 sampai 20, lalu cikar kanan 1 kali 360 dan 2 kali 360 dan cikar kiri 1 kali 360 serta maju full, kemudian berhenti dan mundur full, kemudian berhenti dan sebagainya. Selanjutnya, setelah proses pemeriksaan dan uji coba selesai, laporan hasil pemeriksaan kondisi teknis kapal untuk pencegahan pencemaran dari sistem anti-tertib di kapal sesuai persyaratan Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling System on Ship 2001 yang dibuat berdasarkan jenis pemeriksaannya. Pertama, tahunan perbaikan diterbitkan bersamaan dengan sertifikat nasional sistem anti tertib, sertifikat keselamatan radio kapal barang, sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang, dan lampiran perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berisi daftar kekurangan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, ada data laporan hasil pemeriksaan. Ada berita acara pemeriksaan, sertifikat nasional anti tertib, catatan nasional anti tertib, sertifikat keselamatan radio kapal barang, laporan perlengkapan untuk memenuhi persyaratan, laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, peran SOLAS terhadap pemeriksaan kelayak lautan kapal. Yang pertama, peran terhadap alat komunikasi. Kemajuan terbesar dalam dunia maritim, bidang komunikasi, radiotelegrafi, dan radiotelepon dari Global Maritime Distress and Safety System sehingga memudahkan petugas penyelamatan di darat dan kapal yang berada di sekitaran kapal ketika dalam keadaan bahaya, mendapat peringatan lebih awal sehingga dapat segera melakukan koordinasi dengan SAR. Selanjutnya, peran terhadap keselamatan navigasi. Regulasi 12 pada Chapter 5 SOLAS 74 atau 78 mengatur mengenai kelengkapan alat navigasi yang harus di kapal sesuai ukuran atau gross ton setiap kapal. Sesuai peraturan dimaksud, kapal dengan ukuran 150 gross ton ke atas sudah harus dilengkapi dengan alat navigasi seperti giro kompas, giro repeater, echo sounding device, radar intelligence, automatic radar plotting aid untuk kapal ukuran 10.000 gross ton atau lebih dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, peran terhadap sertifikasi. Dalam SOLAS 74 sampai 78, Chapter 1 Part by Surveys and Certificate juga diatur sistem pelaksanaan survei dan sertifikasi. Semua kapal harus melalui pemeriksaan yang meliputi inspeksi terhadap struktur dari konstruksi, permesinan, dan semua peralatan agar bisa mendapatkan sertifikat. Sedangkan untuk kapal yang tidak diberlakukan SOLAS, diberikan sertifikat keselamatan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002. Yang keempat, peran terhadap International Maritime Organization atau IMO. Tugas untuk IMO adalah membuat peraturan-peraturan keselamatan kerja di laut, termasuk keselamatan pelayaran dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan perairan. IMO mulai diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 65 tahun 1980 dan Marpol 73 atau 78 dengan keputusan Presiden nomor 46 tahun 1986. Kedua keputusan presiden tersebut sudah tercakup dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Sekian dari saya. Terima kasih, salam sukses, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.